Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai larutan penyangga atau disebut juga larutan buffer atau larutan dapar. Kita akan belajar dahulu larutan penyangga asam dan bagaimana cara penentuan pH-nya. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH jika ditambahkan sedikit asam atau basa. Contohnya adalah darah, obat, tetes mata, sampo, pengawet makanan. Untuk larutan penyangga asam, pH-nya nanti akan ditentukan oleh konsentrasi H+, di mana H+ dapat ditentukan dari Ka dikalikan konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi ion negatif dari garam. Ion negatif dari garam di sini adalah basa konjugasi dari asam lemah yang digunakan. Konsentrasi dalam bentuk molaritas ya adalah mol per volume. Maka rumusnya dapat disederhanakan, mol per volume karena volumenya sama dapat saling menghilangkan, sehingga H+ itu adalah Ka dikalikan mol asam lemah dibagi mol ion negatif dari garam. Untuk pH-nya ditentukan dari main log H+. Nah, catatan untuk larutan penyangga asam ya, ingat bahwa ion garam yang dipakai nanti adalah ion negatif dari basa konjugasi asam lemah ya. Kemudian pH-nya ikut yang lemah, buffer asam. Nah, berarti nanti ditentukan karena asamnya adalah asam lemah. Ini berbeda dengan hidrolisis garam yang mengikuti sifat asam atau basa asal yang kuat. Jadi berkebalikan. Kemudian ketika asam lemah dan basa kuat bereaksi, harus ada sisa asam lemah. Nah, ini berbeda juga dengan hidrolisis garam, di mana asam dan basanya harus habis bereaksi. Jadi dua cara ini adalah cara praktis untuk membedakan hidrolisis larutan garam dan buffer. Larutan penyangga asam itu dapat terbentuk dari dua cara. Yang pertama dari asam lemah dan garamnya, yang kedua dari asam lemah berlebih dan basa kuat. Kita lihat dulu yang pertama, larutan penyangga dari asam lemah dan garamnya. Ini dapat langsung ditentukan pH-nya nanti tanpa direaksikan karena garam dan konsentrasinya sudah diketahui. Contohnya adalah campuran CH3COOH dan CH3COOK. Buffer akan terbentuk oleh CH3COOH dan CH3COO-. Contoh yang kedua, campuran H3PO4 dan Na3PO4. Maka buffer terbentuk oleh H3PO4 dan PO4 3-. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa nanti asam lemahnya ini akan berpasangan dengan ion negatif yang merupakan basa konjugasinya, atau dalam bahasa sederhananya cari yang memiliki kemiripan penyusun. Sekarang kita berlatih bagaimana menentukan pH dari campuran yang sudah diketahui garam dan asam lemahnya. Oke, berapa pH campuran yang terdiri dari 50 ml larutan CH3COOH 0,2 molar dan 50 ml larutan CH3COONA 0,1 molar. Nah, campuran ini dari asam lemah CH3COOH. Kita tahu lemah dari mana? Karena memiliki Ka. Dan garamnya adalah CH3COO. Nah, maka ini buffernya adalah buffer asam mengikuti yang lemah. Nah, mol itu dapat ditentukan dari molaritas dikalikan volume yang dijabarkan mol per liter dikalikan dengan liter. Itu jika pakai mol. Jika pakai milimol maka milimol dan mililiter yang digunakan. Sekarang kita hitung dulu masing-masing jumlah milimol dari asam lemah CH3COOH ya, ditentukan dari molaritasnya dikalikan dengan volume. Ini molaritasnya adalah 0,2 milimol per mililiter dikalikan dengan volumenya 50 ml. Hasilnya adalah 10 ml.
milimol. Kemudian jumlah milimol dari garam CH3CONA itu molaritasnya dimasukkan 0,1 molar ini ya, dikalikan dengan volumenya 50 mili, ketemunya adalah 5 milimol. Nah, sekarang kita cari jumlah mol ion negatif dari garam. Ion negatifnya adalah CH3COO-, jadi harus diionisasi dulu. Ini merupakan basa konjugasi ya dari asam lemah CH3COOH. Jadi dicari ion negatif yang berpasangan dengan asam lemahnya. CH3CONA diionisasi adalah CH3COO- dan Na+. Dari CH3CONA adalah 5 milimol. Nah, maka kita lihat perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 1 banding 1. Maka jumlah mol dari CH3COO- adalah 5 milimol. Demikian juga dengan Na+, 5 milimol. Kemudian kita tentukan konsentrasi H+. Rumusnya Ka dikalikan milimol asam lemah dibagi dengan milimol ion negatif dari garam. Di sini kita gunakan CH3COO-. Kita masukkan 1,8 kali 10⁻⁵ Ka-nya ini ya, dikalikan dengan milimol CH3COOH, ini 10 milimol. Kemudian milimol dari CH3COO- sudah kita hitung adalah 5 milimol. Maka hasilnya adalah 3,6 kali 10⁻⁵ molar. Untuk menentukan pH itu adalah min log H+. Min log 3,6 kali 10⁻⁵, hasilnya adalah 5 min log 3,6 atau berkisar 4,44. Berikutnya kita pelajari larutan penyangga yang berasal dari campuran asam lemah berlebih dan basa kuat. Untuk campuran ini, untuk mengetahui banyaknya ion garam dan sisa asam lemah, sebelum menentukan pH, kita harus menuliskan dulu reaksinya. Contoh campurannya yaitu CH3COOH 100 ml dengan konsentrasi 0,3 molar dicampur dengan KOH 100 ml 0,1 molar. Jika kita hitung jumlah molnya, CH3COOH punya 0,03 mol, KOH punya 0,01 mol. Nah, jumlah mol dari asam lemah ya, CH3COOH ini adalah asam lemah, itu lebih besar daripada KOH yang merupakan basa kuat, sehingga akan terbentuk campuran yang bersifat penyangga. Penyangganya adalah penyangga asam karena ada sisa asam lemah CH3COOH dan juga terbentuk garam CH3COOK. Oke, kita belajar cara menentukan pH-nya. Jika ada campuran dari 100 ml CH3COOH 0,1 molar yang ditambahkan dalam 50 ml NaOH 0,1 molar. Jumlah milimol dari CH3COOH kita pakai milimol ya. Kenapa? Karena volumenya mililiter, supaya gampang menghitung kita pakai milimol. Kita masukkan molaritas CH3COOH adalah 0,1 molar dikalikan dengan 100 ml. Hasilnya adalah 10 milimol. Kemudian jumlah milimol dari NaOH dihitung dengan cara yang sama, molaritasnya 0,1 molar dikalikan dengan 50 ml. Hasilnya adalah 5 milimol. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa milimol dari asam lemah CH3COOH itu lebih besar daripada basa kuat, sehingga nanti campurannya bersifat buffer asam. Langkah berikutnya kita cari garam dan jumlah molnya dengan mereaksikan CH3COOH dan NaOH. Hasil reaksi dari CH3COOH dan NaOH adalah CH3CONA dan H2O. Nah, kita tentukan berapa jumlah
zat ya yang tersisa setelah reaksinya selesai. Dengan cara kita tuliskan zat mula-mula, reaksi, dan sisanya nanti. Kita masukkan mula-mula dari hasil perhitungan tadi, CH3COOH adalah 10 milimol. Kemudian NaOH-nya adalah 5 milimol. CH3CONA mula-mula masih 0 ya. Kenapa 0? Karena masih belum bereaksi, jadi belum ada. Nah, untuk jumlah mol atau milimol di reaksi itu kita memerlukan reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah zat yang habis dulu bereaksi. Ketika zat tersebut habis, maka reaksi berhenti. Nah, itu maksud dari reaksi pembatas. Ditentukan dengan cara menentukan jumlah zat yang paling kecil. Bagaimana caranya? Mol atau milimol dibagi dengan koefisien. Yang terkecil itulah reaksi pembatas. Nah, di sini koefisiennya adalah 1, 1 ya. Di sini juga 1. H2O-nya juga 1. Kita lihat. CH3COOH 10 milimol dibagi dengan 1, hasilnya 10 dibandingkan dengan NaOH. Jadi yang dibandingkan zat yang bereaksi ya. Dibandingkan dengan NaOH 5 dibagi 1, 5. Nah, 5 lebih kecil daripada 10, maka NaOH nanti habis bereaksi lebih dulu. Nah, bagian yang bereaksi di sini kita turunkan dari reaksi pembatas. Bagaimana dengan zat yang bereaksi lain? Kita lihat di sini dengan perbandingan koefisien dan mol. Di sini kita pakai milimol. Nah, kita lihat CH3COOH dan NaOH adalah 1 banding 1. Maka di sini jumlahnya adalah 5 milimol juga. Demikian juga dengan CH3CONA, perbandingannya adalah 1 banding 1, maka juga 5 milimol. H2O demikian juga. Berapa zat yang tersisa dari CH3COOH? Kalau mula-mula 10, kemudian berkurang untuk reaksi 5, maka ada sisa 5 milimol. Untuk NaOH-nya habis ya. CH3CONA yang terbentuk adalah 5 milimol dan ada 5 milimol H2O. Berikutnya kita tentukan jumlah mol ion negatif dari garam atau basa konjugasi dari asam lemah CH3COOH. Garam yang digunakan adalah CH3COONA. Diionisasi menjadi CH3COO- dan Na+. Jika jumlah milimolnya tadi 5 milimol dengan perbandingan koefisien 1 banding 1 dan banding 1, maka milimol CH3COO- adalah 5 milimol. Demikian juga dengan Na+, 5 milimol. pH nanti ditentukan dari konsentrasi H+ karena buffernya buffer asam. Dirumuskan dengan Ka dikalikan milimol CH3COOH dibagi dengan milimol CH3COO-. Milimol dari asam lemah yang masuk rumus dari sisa atau setelah reaksi. Nah, kita lihat ya. Di sini dari perhitungan tadi CH3COOH tersisa 5 milimol. Sedangkan untuk ion CH3COO- jumlahnya ada 5 milimol. Kita masukkan ke dalam perhitungan. Ka 1,8 kali 10⁻⁵ dikalikan 5 milimol per 5 milimol. Hasilnya adalah 1,8 kali 10⁻⁵ molar. pH ditentukan dari min log konsentrasi H+, min log dari 1,8 kali 10⁻⁵, hasilnya adalah 5 min log 1,8 atau berkisar 4,74. Demikian tadi belajar kita mengenai larutan penyangga yang bersifat asam dan bagaimana cara menentukan pH-nya. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.